Bakteri merupakan mikroorganisme prokariotik yang mendiami berbagai habitat di planet bumi, mulai dari tanah hingga lautan, dari udara hingga tubuh manusia. Keberagaman bakteri mencakup berbagai bentuk, ukuran, dan sifat biologis. Meskipun sebagian besar bakteri dikenal sebagai organisme yang berbahaya dan penyebab penyakit, sebagian besar dari mereka sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Beberapa bakteri membantu dalam proses dekomposisi bahan organik, mengubah unsur-unsur kimia dalam lingkungan, dan berperan dalam siklus nutrisi. Bahkan, bakteri juga digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan rekayasa genetika. Bakteri memiliki struktur yang kompleks. Nah, strukturnya ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar sel bakteri itu terdiri atas dinding sel yang merupakan susunan atas peptidoglikan. Lalu ada membran plasma, ada kapsul, flagel, dan pili. Nah, sedangkan untuk struktur dalam sel bakteri ini terdiri atas sitoplasma, ribosom, nukleoid, mesosom, dan granula penyimpanan. Nah, bakteri juga memiliki berbagai bentuk. Di antaranya seperti bentuk bulat atau kokus, lalu ada batang atau basil, dan spiral, yaitu disebutnya spirillum. Bagaimana sih cara bakteri ini berkembang biak? Tentunya ada beberapa cara nih. Yang pertama, yaitu melalui pembelahan biner. Nah, cara pembelahan biner ini yaitu bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi dua sel baru. Lalu yang selanjutnya ada dengan cara sporulasi. Nah, sporulasi ini bakteri berkembang biak dengan membentuk spora yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Lalu cara yang ketiga yaitu ada konjugasi. Konjugasi ini yaitu bakteri berkembang biak dengan cara mentransfer materi genetik ke bakteri yang lain. Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim dapat memberikan dampak signifikan terhadap diversitas bakteri di berbagai ekosistem. Dan berikut adalah beberapa dampak utamanya. Yang pertama, ada pergeseran habitat dan distribusi bakteri. Bakteri yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan terdesak dari habitatnya, sementara spesies lain yang lebih toleran akan menempati area baru. Yang kedua, ada perubahan komposisi komunitas bakteri. Peningkatan suhu, perubahan kelembapan, dan variasi curah hujan dapat mengubah komposisi komunitas bakteri di suatu ekosistem. Nah, spesies bakteri yang lebih toleran terhadap kondisi iklim yang baru akan mendominasi, sementara spesies lain yang sensitif akan menurun. Yang ketiga, ada penurunan keanekaragaman bakteri. Perubahan iklim yang ekstrim dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman bakteri di berbagai lingkungan, baik di darat maupun di perairan. Nah, hilangnya habitat dan spesies bakteri yang tidak dapat beradaptasi akan mengurangi keseluruhan diversitas bakteri. Selanjutnya yang keempat, ada munculnya patogen baru. Perubahan iklim dapat memfasilitasi penyebaran dan perkembangan bakteri patogen yang sebelumnya tidak ditemukan di suatu wilayah.